Al-Fatihah ila rujukutil awliya Syekh Syabdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Sumira Ruhi Syekh Muhammad Saman Surah Jabil Awliya Masyarakat Al-Abdi ila Mawahidina Sumira Ruhi Sayyidil Wali Surah Al-Masyayikhina wa Mu'alimina Bidin Surah Al-Bayna Ummahatina wa Ajdadina wa Jadadina wa Ammina wa Ahmadina wa Qalina wa Qalatina wa Waliyamil Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana ghayra tasyana wa tasya'u bil rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kita banyak Fatihah sekali lagi kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk hadirat kita dan untuk jamaah kita yang barangkali ada yang kurang sehat, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah tempat terapi, dan doakan mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca apapun penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada jamaah kita, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita, buat keluarga kita, kita angkat tangan, kita memohon, kita meminta, kita munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemurahan, kemudahan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ketika saya mengucapkan salam itu saya sunnah. Tapi ketika jamaah mendengar ucapan salam saya, maradus salam wajib. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada jamaah yang ada jawab salam saya rugi, seharusnya dapat pahala, seharusnya dapat doa, dan dapat apa? Nah untuk itu saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu disundut dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir ataupun yang baru niat mau hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita
duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapatkan ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, beberapa pertanyaan saya lontarkan kepada jamaah dan mudah-mudahan semuanya jujur dalam menjawab, jujur dalam diri sendiri. Pertanyaan yang pertama, kira-kira jamaah punya dosa apa enggak Allah? Banyak. Banyak apa punya? Banyak. Pertanyaan yang kedua, semenjak jamaah balik sampai sekarang, semenjak jamaah balik, pernah enggak tinggalin sholat wajib? Banyak. Banyak. Saya suka nih jujur. Semenjak jamaah balik, pernah enggak jamaah ninggalin puasa Ramadan? Banyak. Bosan. Ini terkait dengan dosa kita kepada Allah, dan inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita malam hari ini tentang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dosa sesama manusia ya. Ini dosa kepada Allah. Dulu kita bersolat, kita berpuasa dan macam-macam yang terkait dengan apa? Dengan dosa kita kepada Allah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yahki an rabbih tabaraka wa taala. Qala adnaba 'abdun dzamban wa qala Allahumma ighfir li dzambi. Fa qala Allah tabaraka wa taala adnaba 'abdi dzamban fa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bid-dzambi. Jamaah pasang telinga, buka pintu hati, simak baik-baik. Nanti kembalikan kepada diri kita masing-masing. Adnaba 'abdun dzamban. Ada seorang manusia yang berbuat dosa. Nah ini akuin sama kita nih. Semenjak kita balik, kira-kira dosa kita banyak nggak Allah? Banyak. Semenjak kita balik, sholat yang kita tinggalin yang fardu banyak nggak? Banyak. Maka itu banyak. Nah, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa, kemudian dia tadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini berkata, Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ada dobir nggak juga dobir itu? Ntar saya buat dobir aja. Fa qala Allah tabaraka wa taala
Saudara bisa paham kan bisa omongan saya? Bisa. Bisa dipaham, bisa dengar tiga ya? Bisa. Biasanya saya kalau ngajar itu jamaah itu harus saya bawa, kemudian saya coba agar benar-benar paham apa yang saya sampaikan, dengan harapan pulang ngaji ada ilmu yang dibawa. Amin ya Allah. Makanya tolong matanya buka, telinganya pasang. Zuma ada nama. Nah, hamba yang pernah berbuat dosa kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba ini sadar dia berbuat dosa tapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang Maha mengampuni segala dosa. Diampunilah dosanya ini. Fa'adantum ma'adan. Besoknya ini laki-laki ini hamba ini juga kerjain lagi dosa. Padahal kemarin dia kerjain perbuatan dosa, dia kagak sembahyang, kemudian dia istighfar, dia minta ampun, dia tobat. Selang beberapa hari lagi dia bikin lagi dosanya. Nah ini kira-kira sama gak sama diri kita nih? Sama. Sama gak kira-kira? Sama. Selesai dia berbuat dosa, selesai dia melakukan kesalahan, faqala ay rabbil firli lahu. Lagi-lagi dia minta kepada Allah, ya Allah, sungguh saya telah berbuat salah, saya telah melanggar hukum-Mu ya Allah, saya telah meninggalkan apa yang Engkau wajibkan ya Allah, faghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa saya. Artinya dosa yang dia lakukan bertubi-tubi, gak ubahnya sama kita semua nih. Faqala tabarakallahu wa ta'ala, ada nama abdin lambat fa'alima annahu rabban yaghfiru dzunuba wa yaghfiru bidzam. Kata Allah, ini hambaku bikin lagi kesalahan, ini hambaku melakukan lagi perbuatan dosa, ini hambaku melanggar lagi dari hukum yang aku tentukan. Kata siapa nih? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia melakukan kesalahan, tapi dia tahu, dia sadar dia melakukan dosa, dia tinggalkan apa yang Allah wajibkan, dia sadar bahwa dia punya Allah, dia memiliki Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fayaqulu bidzam, akhirnya dosanya diampunin lagi. Kayak kita begini nih. Betul. Salah, bikin dosa sama Allah. Makanya saudara, Allah itu Maha sayang sama kita hambanya. Kalau saja perbuatan dosa kita ini langsung dihukum di dunia berupa bisul. Ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan kesalahan, kemudian hukumannya langsung dihukum di dunia berupa bisul. Kagak berbentuk muka kita saudara, enggak. Mata, buka HP, lihat yang macam-macam. Dosa gak kira-kira? Langsung diganjar oleh Allah, mata bisul dua. Mulut, berbuat salah, melakukan riba, menceritakan kejelekan orang lain. Dosa gak kira-kira? Hasil lagi sama Allah, bisul di mulut. Kuping, dengerin apa namanya orang-orang namimah, orang-orang gibah. Dosa gak kira-kira? Hasil lagi bisul di kuping. Bahwa belum kalau seandainya Allah tidak Maha Pengasih dan Penyayang sama kita, tapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira orang masih mau memperbaiki kesalahannya apa enggak? Tunggu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana fa'aznaba. Sudahlah hamba ini, sudahlah orang ini, sudahlah manusia ini melakukan beberapa kali kesalahan, kemudian Allah tetap ampuni. Summa ada fa'aznaba. Kembali lagi dia bikin dosa lagi, dia bikin kesalahan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ayran ighfir li dzambi. Selesai dia melakukan kesalahan yang kesekian kalinya, dia tetap menadahkan tangan, dia tetap minta kepada Allah, ighfir li dzambi, ya Rabb ampuni dosa saya. Saya telah melakukan kesalahan. Udah berapa kali kira-kira dia bikin salah itu? Banyak. Hah? Udah 3 kali.
salah, bikin salah, tobat, bikin salah, tobat, bikin salah, tobat. Faqala tabarakallahu ta'ala adnaba abdi dzamban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bidzamb. Kata Allah, dia bikin lagi dosa, dia bikin lagi kesalahan, dia langgar lagi hukum yang telah aku tentukan. Tapi yang melakukan ini sadar benar bahwa dia memiliki Allah, dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Berkali-kali dia buat kesalahan, tetap dia sadar bahwa akan ada yang mengampuni kesalahan. Dia sadar bahwasanya dia memiliki Allah yang Maha apa? Yang Maha Pengampun. Qad ghafartu li abdi. Kata Allah, sungguh aku telah mengampuni segala kesalahan-kesalahan hambaku yang bertubi-tubi, yang berkali-kali, yang setiap hari berbuat salah sudah ampuni dosanya. Jadi kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus sadar dan menyadari, kita harus mengakui bahwa betapa banyaknya dosa dan kesalahan kita. Semenjak kita balik sudah tidak terhitung betapa banyaknya dosa kita, sudah tidak terbilang betapa banyaknya dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Berapa kali sholat wajib yang sudah kita tinggalkan semenjak kita balik? Berapa hari puasa Ramadan yang kita tinggalkan semenjak kita balik? Kita sendiri yang melakukan, kita tidak ingat. Tapi tetap catatannya ada di mana? Allah. Kata Allah, "Falyan al-masya'a." Al-hadis muttafaqun alaih. Maka pengertian, pemahaman dan arti daripada sabda Nabi kita, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyan al-masya'a ay mada bayamalu hakada yudhibu wa yatubu." Berkali-kali kita berbuat kesalahan, berkali-kali manusia berbuat kesalahan. Silakan dia melakukan kesalahan itu, tapi tetap selesai berbuat kesalahan, maka dia akan tetap selalu bertobat kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan, kita coba lagi hadis yang kedua, biar otak kita lebih paham lagi. Dan ini karena menyangkut kepada diri kita semuanya. Jadi kita paham, kita sadar bahwa diri kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Kalau jamaah ketemu orang mengaku dirinya nggak punya salah, nggak punya dosa, saya alhamdulillah sholat nggak pernah saya tinggalkan, punya uang saya sedekah, Ramadan saya puasa, punya duit saya haji, saya umroh, walhasil saya nggak punya dosa. Ketika ada orang yang mengaku dirinya begitu, maka pastikan sesungguhnya orang itu orang yang paling banyak dosa. Kenapa? Pertama dia ujub, kedua dia sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang paling bagus. Nah, kita mengakui bahwasanya betapa banyaknya dosa dan kesalahan kita semenjak kita balik sampai hari ini. Itu yang paling bagus. Karena dengan makin banyaknya kita pengakuan kepada Allah, makin sadarnya diri kita bahwasanya salah dan dosa kita itu sebegitu banyaknya kepada Allah, nanti akan timbul semangat, akan timbul dorongan. Sebegitu banyaknya dosa kita, maka yang harus kita lakukan memperbaiki diri, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wallahi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir lahum. Al-hadis rawahu Muslim. Kata Nabi, demi Allah,
laulam tuznibuna, jika saja kalian semuanya, jika saja kita ini hidup di dunia tidak berbuat dosa sama sekali. Kerjaan kita berarti ngapain doang itu? Ibadah. Seandainya di dunia ini manusia semuanya ibadah aja, la zahaballahu bikum, Allah akan musnahkan kalian semuanya. Kalau gitu gua mendingan jangan ibadah. Laulam tuznibu la zahaballahu bikum wa jaa biqaumin yuznibuna. Seandainya manusia seantero, seandainya manusia sejagat raya, seandainya manusia sedunia ini lam yazlimu, nggak ada yang berbuat dosa, semuanya ibadah, la zahaballah, Allah akan musnahkan manusia yang model begitu. Ternyata kejam. Kita ibadah malah kita diapain? Matiin, malah kita dihilangin dari dunia ini. Wajah biqaumin, setelah orang yang ibadah di dunia ini nggak ada yang berbuat dosa, semuanya ibadah. Nah, mereka yang semuanya ibadah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah biqaumin, dan Allah akan datangkan kaum yang baru, yadzibuna, yang mereka itu mau berbuat dosa. Beneran naran kan omongan saya ini? Nah, ini jamaah dunia kita tahu. Dunia semuanya kerjaannya sholat, puasa, sedekah, haji, semuanya ibadah semuanya. Gak ada yang maksiat, gak ada yang berbuat dosa. Sama Allah dimusnahkan manusia yang model begitu. Kemudian Allah ciptakan lagi, Allah datangkan lagi manusia-manusia yang mau berbuat dosa. Fayastaghfiruna Allah Ta'ala. Setelah mereka diciptakan yang baru dan manusia yang baru ini mau berbuat dosa, kemudian setelah berbuat dosa mereka yastaghfiruna, mereka bertaubat, mereka minta ampun kepada Allah. Fayaghfiru lahum, maka Allah ampuni segala dosa buat mereka. Mari sekarang pertanyaan yang harus kita masukkan ke dalam otak dan benak kita. Kenapa ketika di muka bumi ini, di dunia ini manusia ibadah semua, tidak ada yang berbuat dosa? Kenapa Allah musnahkan manusia seperti ini? Dan Allah ciptakan yang baru lagi yang mau berbuat dosa. Kemudian setelah berbuat dosa mereka istighfar, mereka minta ampun, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara sifat-sifat Allah itu adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur ini artinya adalah Maha Pengampun. Satu lagi, perhatikan. Salah satu dari sifat Allah, dari sekian banyaknya sifat Allah, salah satunya sifat Allah itu adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur ini artinya Maha Pengampun. Seandainya manusia di dunia ini semuanya ibadah semuanya, tidak ada yang berbuat dosa, berlaku nggak sifat Ghafur Allah? Seandainya manusia di dunia ini ibadah semua kerjaan, tidak ada satu maksiat pun, tidak ada satu dosa pun yang mereka lakukan, kira-kira sifat Allah yang Ghafur, yang Maha Pengampun berlaku nggak? Berarti Allah punya sifat sia-sia kalau begitu. Berarti Allah punya sifat Ghafurnya sia-sia, nggak dipakai. Maka dengan sifat Ghafurnya Allah inilah, dengan sifat Allah yang Maha Pengampun inilah, maka manusia ada yang berbuat dosa, ada yang tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa kemudian dia taubat, dia istighfar, maka akan berlakulah sifat Allah yang namanya Ghafur. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa. Nah, kira-kira kita banyak dosa gitu? Ya. Mau kita bersihin? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan jelek. Sesungguhnya pahala akan menghapus dosa. Nah, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu,
saya tegak, ada isunya oleh saya minum, mabuk saya. Sekarang alhamdulillah saya sudah tobat, maka ampunilah segala dosa. Yang begini yang paling baik. Nah, mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah, ini kita harus sadar, harus akui bahwa sholat kita sampai detik ini baru hanya menggugurkan kewajiban. Ya, kita akui bahwa sholat kita yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu baru hanya menggugurkan kewajiban. Ada nggak kira-kira di jamaah malam Senin yang sholatnya khusyuk? Allahu Akbar, dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi, nggak ingat apa-apa. Ada nggak kira-kira? Hah? Ada nggak kira-kira? Kalau ada masuk waktu saya bunuh orang itu. Kalau seandainya ada, kita saudara ketika sholat itu yang kita tidak ingat apa-apa itu saat kita takbiratul ihram, saat kita mengagungkan Allah. Allah, nggak ada yang kita ingat apa-apa tuh. Asal bar aja. Taruh tangan di sini asal bar. Bukan main. Apa aja urusan berantem sama bini kita ingat apa aja macam-macam. Artinya sholat kita ini belum sekhusyuk apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul, belum sekhusyuk apa yang dilaksanakan oleh para sahabat dan para wali Allah. Masih jauh banget. Namun demikian tetap kita harus melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, sekalipun sholat kita ini belum apa? Belum khusyuk. Saudara, kita akui bahwa diri kita ini betapa banyak salah dan dosa ini, dan kita harus lebih yakin daripada itu bahwa dosa dan salah kita itu tidak seberapa dibanding sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kita jangan pernah putus asa. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, yakinilah selagi kita mau memperbaiki diri, selagi kita mau taubat, selagi kita mau banyak istighfar, maka sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Astaghfirullah biar